Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sore ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu beribadah untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan, bersukacita sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Mari malam ini saya akan berkhotbah dari Mazmur pasal 145, ada 21 ayat di sana. Tetapi terlebih dahulu saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 145. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Bapak Ibu pernah berkenalan atau mempunyai teman atau kenalan yang fanatik terhadap sesuatu atau fanatik terhadap seseorang. Ada orang yang fanatik terhadap cabang olahraga tertentu, silat misalkan. Ada orang yang fanatik terhadap bulu tangkis. Akhir-akhir ini anak saya mulai suka main bulu tangkis. Ada yang fanatik basket, saudara. Dulu anak saya sempat fanatik basket juga, yang paling kecil. Makanya kalau beli sepatu basket, saudara, tahu persis ini pemain basket dan lain sebagainya. Ada yang fanatik mobil, saudara, fanatik aksesoris, sepeda motor. Banyak orang fanatik seperti itu. Ada yang fanatik sama orang-orang tertentu, dia punya idola-idola tertentu dalam hidupnya. Saudara, orang fanatik ini dia memiliki hasrat ya atau gairah yang besar untuk sesuatu atau untuk seseorang. Kalau sudah fanatik terhadap sesuatu atau fanatik terhadap orang-orang tertentu, maka mereka akan berusaha untuk memiliki pengetahuan yang banyak tentang apa yang dihasrati itu. Dia akan suka dan bergairah untuk menceritakan tentang sesuatu itu atau tentang orang itu. Dan dia tidak akan pernah bosan-bosan bercerita tentang orang itu atau tentang sesuatu yang menjadi fanatiknya itu, saudara. Dan dia tidak akan bosan-bosan menceritakan cerita yang sama. Kalau orang sudah fanatik, saudara, ya, ketika berbincang-bincang dengan orang lain, dia akan berusaha mengarahkan orang itu kepada topik pembicaraan yang sangat disukainya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya tidak ada yang salah dengan menjadi fanatik ya atau bergairah terhadap sesuatu atau memiliki passion terhadap sesuatu atau orang, saudara, tetapi itu harus dalam batas-batas tertentu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, sebagai orang yang hidup menikmati anugerah demi anugerah Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan, yang menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita harusnya fanatik hanya kepada Tuhan. Kita harus fanatik hanya kepada Yesus, saudara.
Tuhan harus menjadi hasrat yang terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi hasrat atau gairah hidup kita yang paling utama. Jangan sampai sepak bola mengalahkan Tuhan, saudara. Jangan sampai hasrat terhadap hobi itu mengalahkan Tuhan. Tuhan harus menjadi kerinduan terbesar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain, dalam setiap pembicaraan kita, maka Tuhan harus menjadi topik utama dalam pembicaraan kita. Amin. Saudara, kalau ngomong bola 2 jam nggak terasa. Kalau ngomong basket, kalau ngomong mobil, kalau ngomong motor, kalau ngomong ikan koi misalkan. Atau kalau ngomong artis tertentu rasanya kurang waktu. Tapi kalau ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang Yesus, bercerita tentang anugerah Allah yang besar, tidak semua orang menyukainya. Kalau duduk di lingkungan diskusi-diskusi tentang hobi kita, kita gemar dan kita mencarinya, tetapi tidak dengan Tuhan. Dan itu menjadi persoalan, saudara. Kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mengasihi Yesus, dia harus menjadi topik perbincangan kita yang paling utama. Kita harus suka menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan dalam segala hal kita dapat melihat kebaikan Tuhan sehingga puji-pujian selalu keluar dari kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh telah hatinya kagum akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka dia akan fanatik pada Tuhan. Dia akan memuji-muji Tuhan, dia akan berbicara tentang Tuhan, dan dia akan mengagungkan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi inti dari Mazmur pasal 145. Ini adalah Mazmur Daud, diberi judul puji-pujian dari Daud. Tema utamanya adalah bahwa jika kita telah diselamatkan, jika kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, jika kita telah mengalami anugerah yang besar dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, maka kita harus fanatik kepada Tuhan. Kita harus fanatik di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengatakan, aku fanatik terhadap ini, terhadap itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, lebih dari semua yang menjadi hasrat kita, lebih dari semua yang menjadi keinginan kita, passion kita, Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Amin. Bapak Ibu, kita tahu Daud adalah seorang yang fanatik pada Tuhan. Dia suka memuji Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Ada begitu banyak mazmur yang telah dia gubah di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia banyak bercerita tentang Tuhan, dia banyak memberitakan tentang keagungan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat dari ayat 1 sampai ayat 21, maka yang pertama-tama Daud dia berbicara untuk kita semua memuji Tuhan karena Tuhan itu maha besar. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8 dan 9 kita harus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kasih karunia-Nya yang besar, anugerahnya yang besar, rahmat-Nya yang besar. Kemudian di dalam ayat 10 sampai 13 kita harus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita harus berhasrat kepada Tuhan sebab kerajaan-Nya yang agung dan mulia. Kemudian dalam ayat 14 sampai 20 kita harus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kepada semua orang yang berseru kepadanya. Dan dalam ayat yang ke-21 Daud menegaskan supaya kita memuji Tuhan untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kagum pada Yesus? Bersukacita karena Yesus? Diselamatkan oleh Yesus? Jadilah fanatik-fanatiknya Yesus.
Haleluya. Jadikan dia yang terutama, hasrat terbesar dalam hidupmu. Kerinduan terbesar dalam hidupmu. Kenalah dia sedalam-dalamnya. Ceritakanlah dia, muliakanlah dia, agungkanlah dia. Dan milikilah persekutuan yang intim dengan dia. Karena ada begitu banyak alasan untuk kita memuji, memuliakan dia. Mari saya akan membahas setidaknya ada 5 hal yang saya ingin kemukakan dari Mazmur pasal 145. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud mengatakan supaya kita saudara, supaya orang-orang percaya, bahkan ini adalah kerinduan dirinya saudara, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhan itu maha besar. Bapak Ibu percaya Tuhan maha besar? Allahku maha besar, Tuhanku maha kuasa, pencipta segalanya. Kagum gak sama Tuhan? Waduh saudara, kalau kita tahu Tuhan itu maha besar dan percaya Tuhan maha besar, maka dia harus menjadi hasrat terbesar dalam kehidupan kita. Kita sudah membaca tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya tidak akan membacanya lagi saudara. Paling tidak ada 3 bagian tentang kebesaran Tuhan saudara. Berbicara tentang Tuhan maha besar yang harus kita puji untuk selama-lamanya, maka kita menemukan bahwa hanya Tuhan sendiri yang maha besar. Amin. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat disetarakan dengan Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada Allah-Allah lain yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Dia sendiri, dia satu-satunya Tuhan yang maha besar itu. Tidak ada yang lain selain Tuhan, saudara. Ayat 1 sampai 3 perhatikan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kata Daud. Dan kebesarannya tidak terduga. Inilah yang seharusnya mendorong kita. Seperti Daud, dia didorong untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan itu besar, sangat terpuji. Bahkan kebesarannya tidak terduga. Dia satu-satunya yang maha besar dan tidak ada yang lain selain dia. Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun Daud adalah raja yang besar pada zamannya, dia raja yang disegani, saudara, pemerintahannya sangat luas, tetapi dia tidak dengan ragu-ragu, dia tidak malu untuk bersujud di depan Tuhan dan mengatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku. Daud mau mengatakan kepada rakyatnya, mau mengatakan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa dia bukan Tuhan yang harus disembah seperti raja-raja besar pada waktu itu yang menuntut penyembahan dari rakyatnya. Daud mengatakan, aku bukan siapa-siapa, aku bukan Tuhan, hanya Tuhan yang maha besar. Saudara, ada banyak orang yang mengagungkan sesuatu yang lain atau pribadi lain selain Tuhan. Pada zaman itu, saudara, raja-raja ingin disembah sebagai Tuhan, tetapi tidak dengan Daud. Daud perlu mengatakan, sekalipun dia raja yang besar pada waktu itu, dia mengatakan, Tuhanlah Allahku, Tuhanlah Rajaku. Dia yang maha besar, kebesarannya tidak terduga. Dialah yang kupuji, dialah yang kusembah, dialah yang kuagungkan untuk selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu memuja Tuhan yang maha besar itu? Amin. Aminnya kok sepi ya? Amin. Saudara, saya mau mengatakan, perhatikan ayat 1 itu. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku. Perhatikan frasa ya Allahku. Kenapa Daud memuji, memuliakan Tuhan?
Karena Tuhan adalah Allah bagi dia, saudara. Tuhan itu Allahnya. Demikian juga kita tidak mungkin akan sujud memuji menyembah Tuhan kalau Allah tidak menjadi Allah kita, kalau Yahweh tidak menjadi Tuhan kita, kalau Yesus tidak menjadi Allahku, tidak menjadi Tuhanku, maka aku tidak akan memuliakan Tuhan. Saya mau bicara kepada anak-anak saya. Kalau kalian tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu secara pribadi, maka sekalipun Yesus itu Tuhanku, Tuhan ayahmu, Tuhan bapakmu, Tuhan papamu, engkau tidak akan pernah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau mau menyembah Tuhan, dia harus menjadi Tuhanmu secara pribadi. Ada banyak orang yang bertuhan dirinya sendiri. Bertuhan pada berhala-berhala. Sekalipun dia mengaku Kristen. Kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa sungguh-sungguh sujud, menyembah, memuliakan Tuhan? Ku kagum, hormat akan Engkau. Kenapa? Karena Tuhan belum benar-benar menjadi Tuhan Allah dalam hidupnya. Itu akar permasalahannya. Sekalipun mungkin sang leadernya bagus memimpin pujian, musiknya begitu mengalun merdu, tapi tetap aja kayak unyil, tangannya pendek. Tang 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 tang. Halo. Tapi Daud berkata, Engkau ya Allahku. Kalau dia Allahmu, semangat puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kalau yang berbicara Tuhanmu, saudara dengar tidak? Saudara, sekalipun ada presiden hebat di dunia bicara sama kita, kalau bukan Jokowi yang bicara, kita nggak terlalu mendengar, saudara. Tapi kalau presiden kita yang ngomong, wah itu kita dengar. Memangnya lu siapa? Lu presiden tapi bukan presiden gua, kan begitu ya. Jadi kita hanya akan dapat menyembah Tuhan kalau Dia telah menjadi Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak akan benar-benar memuji Tuhan kalau Dia tidak menjadi Tuhan bagi kita. Saudara, bagaimana caranya kita menjadikan Allah menjadi Allah kita, Tuhan menjadi Tuhan kita? Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Manusia itu berdosa, hidup tanpa Allah, hidup tanpa pengharapan. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar, Dia memanggil manusia, mari percaya kepadaku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau engkau mau benar-benar menjadikan Yesus sebagai Allahmu, engkau harus mengakui keberdosaanmu. Engkau harus datang kepada Dia, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau harus menerima Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Maka Dia akan menjadi Tuhan dan Allahmu. Ada banyak orang yang bermasalah dengan kekristenannya karena apa? Dia lahir di keluarga Kristen, saudara ya. Tidak benar-benar menyadari keberdosaannya, tidak benar-benar menyadari bahwa upah dosa itu begitu mengerikan, tidak menyadari ketuhanan Yesus dan tidak sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya. Sehingga dia tidak dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, ingat kisah Thomas? Thomas meragukan ketuhanan Yesus. Tuhan tidak percaya kepada berita mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri padanya dan mengatakan, Thomas, ini aku, lihatlah. Rabalah luka-lukaku, ini luka di tanganku. Ini luka di lambungku, luka di kakiku. Ini bekas mahkota duri di kepalaku. Lalu apa teriak Thomas? Ya Allahku, ya Tuhanku. Sebelumnya bagi Thomas, Yesus bukan Allahnya, Yesus bukan Tuhannya. Dia meragukan keilahiannya.
dia meragukan kebangkitannya, tetapi saat dia melihat Yesus dan menjamah Yesus, dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Apakah Yesus adalah Allah dalam kehidupan saudara? Amin. Hanya kalau kita benar-benar bertuhankan Yesus, kita akan memuji, memuliakan Dia untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, perhatikan saudara, bahwa Daud begitu terdorong untuk memuji Allah karena Allah itu besar, karena Allah itu sangat terpuji, karena kebesarannya tidak terduga, saudara. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Bahkan Daud tidak mampu mengungkapkan kebesaran Tuhan dengan kata-kata puitisnya yang begitu indah. Allah itu jauh lebih besar dari semua yang dapat dikatakan oleh siapapun juga. Bahkan Daud sendiri dalam ilham roh tidak bisa mengatakan sebenar-benarnya kebesaran Tuhan itu. Saudara, hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, hanya orang-orang yang mengalami keselamatan dan damai sejahtera Allah yang akan benar-benar merasakan Allah itu maha besar. Ini penting saudara, pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Perhatikan kata-kata Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 33, saudara coba kita baca, Roma 11 ayat 33. "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Amin. Allah itu besar dalam kekayaannya, dalam hikmatnya, dalam pengetahuannya. Tidak terselidiki keputusan-keputusannya. Makanya dikatakan kebesarannya tak terduga. Dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-8 Paulus mengatakan kekayaan Kristus itu tidak terduga. Ini yang seharusnya mendorong kita untuk memuji-muji, memuliakan Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, jangan hanya memuji Tuhan karena hari ini saya dapat cuan, dapat keuntungan. Itu mah yang disebut dengan perkara-perkara kecil, saudara. Harta kekayaan duniawi itu hal-hal kecil, tetapi persekutuan dengan Tuhan itu kekayaan yang sesungguhnya. Seharusnya ini yang mendorong kita sujud sembah kepada Yesus. Nah, menurut Bapak Ibu saudara sekalian, dari mana Daud itu mengenal Allah itu besar, terpuji, bahwa kebesarannya itu tak terduga. Daud tidak pernah mengalami penglihatan seperti Yesaya dan Yehezkiel yang melihat secara sepintas Allah duduk di tahtanya yang menjulang tinggi dengan kerup-kerup yang mengelilinginya. Daud tidak mengalami itu. Salomo pernah Tuhan menyatakan diri selama 2 kali. Tetapi Daud tidak pernah dicatat bahwa dia melihat Tuhan seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Bahkan Musa sempat melihat punggung Tuhan pada waktu dia mengatakan, "Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku." Dari mana Daud dapat mengenal kebesaran Tuhan? Kalau kita membaca Mazmurnya dalam Mazmur pasal yang ke-19, saudara pasti kenal ayat itu. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan kebesarannya. Daud mengenal kebesaran Tuhan dari ciptaan, saudara, yang secara teologis disebut sebagai wahyu umum. Dan Daud mengenal kebesaran Tuhan dari hukum-hukum Tuhan, dari kitab-kitab Taurat. Saya percaya Daud memiliki kelima kitab Musa. Karena apa yang ditulis dalam ayat yang ke-8, saudara, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu dikutip dari kitab Musa di dalam Keluaran pasal 33 ayat 18. Coba Bapak Ibu lihat supaya jelas di sana. Ini bukti bahwa Musa memiliki Daud memiliki kelima kitab Musa. Keluaran pasal
33 ayat yang ke-6. Maaf, 34 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Amin. Jadi Tuhan itu Daud mengenal Tuhan kebesarannya tidak hanya dari wahyu umum dari alam semesta. Saudara, kalau kita melihat indahnya alam ini, kita semua sepakat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin bahwa alam yang seindah ini itu berasal dari evolusi dan lain sebagainya. Kalau kita membaca mulai kitab Kejadian, kita menemukan di sana bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Saudara, pada zaman Daud belum ada penelitian seperti sekarang ini ya. Kalau kita suka nonton ya seperti BBC Earth gitu ya, kemudian penjelajahan alam semesta, laut, angkasa, mungkin Daud lebih bersukacita, bersorak-sorai melihat kebesaran Tuhan. Tapi Daud mengetahui Tuhan dari situ, dari wahyu umum, dan dia dari firman Allah, dari Taurat Tuhan, dari Taurat atau dari kelima buku Musa. Dari mempelajari kitab-kitab Musa, dari merenungkan firman Allah, maka Daud menemukan bahwa Allah itu besar, Allah itu terpuji, bahwa kebesarannya tidak terduga. Mungkin kita nggak akan mengalami seperti Salomo, 2 kali Allah menyatakan dirinya dan berbicara kepadanya. Tidak seperti Musa berbicara dengan Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak seperti Yesaya dan Yehezkiel yang melihat kemuliaan Tuhan di dalam tahtanya. Mungkin kita tidak seperti Rasul Yohanes yang jatuh tersungkur melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Tetapi kalau kita mengenal firman Allah, membaca dan merenungkannya, kalau kita melihat keindahan alam semesta yang luar biasa ini, kita tahu Allah kita maha besar. Kebesarannya tidak terduga. Amin. Yang berikutnya saudara, kita harus memuji-muji Tuhan sebab pekerjaan Tuhan itu sangat besar, saudara. Kita tadi belajar bahwa Dia itu Allah yang besar, Dia satu-satunya yang besar, dan bahwa pekerjaannya itu besar. Saya membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 45 tadi. Angkatan demi angkatan atau generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Amin. Daud memuji, memuliakan Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena Tuhan itu besar dan layak dipuji. Dia sangat terpuji. Bahwa Dialah satu-satunya yang terbesar. Dan bahwa pekerjaannya itu besar. Luar biasa dikatakan bahwa generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang sepele. Itu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Disebut dengan keperkasaan Tuhan, pekerjaannya itu pekerjaan yang perkasa, yang mulia, ajaib, saudara, dahsyat, kan begitu. Seharusnya seperti Daud, saudara, memandang pekerjaan Tuhan yang besar, kita jatuh tersungkur, memuji, memuliakan Dia. Kita jadi fanatik pada Tuhan, saudara. Nah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan besar itu apa saja, saudara?
Pekerjaan Tuhan yang besar itu pertama-tama menyangkut penciptaan, saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Amin. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh berpikir seperti dunia berpikir bahwa dunia terjadi karena teori Big Bang, ada ledakan besar sehingga terbentuklah planet-planet. Kemudian teori evolusi, manusia berasal dari binatang bersel satu, kemudian nenek moyang kita itu monyet dan lain sebagainya. Itu tidak menghargai Tuhan, karena Alkitab mengatakan langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dengan perkataannya. Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Pekerjaannya yang besar itu menyangkut apa? Menyangkut penebusan umatnya dan penghukuman bagi orang-orang fasik. Penebusan Tuhan dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bagaimana Allah memberi kesempatan untuk hidup kepada Adam dan Hawa dan menebus mereka dengan mendandani mereka dengan pakaian dari kulit binatang, saudara. Dan ada janji yang dikenal dengan proto-evangelium dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular, setan yang menyesatkan mereka. Itu adalah pembebasan, itu adalah penebusan yang sangat luar biasa. Berlanjut dari panggilan kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Dari Abraham lahirlah Ishak, lahirlah Yakub, ke-12 suku Israel. Yang melalui bangsa Israel maka lahirlah juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Penebusan terjadi pada waktu bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir pada saat darah domba Paskah itu disaputkan di ambang-ambang pintu mereka, sehingga ketika Allah melewati Mesir maka seluruh umat Israel selamat dari kematian anak-anak sulung mereka. Amin. Itu pembebasan yang luar biasa. Dan di zaman akhir ini Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Ini pekerjaan yang sangat besar. Amin. Sehingga kita yang dulunya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, kita dihidupkan kembali hanya oleh anugerah dan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Daud begitu terpesona terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Dia tahu Allah pencipta segala sesuatu. Allah itu penebus umatnya. Dia menghukum orang-orang fasik. Bahwa Allah itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Karena dia melihat kebesaran pekerjaannya, maka dia mengatakan, generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu yang besar itu. Amin, saudara. Kiranya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu mendorong kita untuk sujud, menyembah, memuliakan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Yang berikutnya, saudara. Karena Tuhan itu satu-satunya yang maha besar, karena Tuhan itu pekerjaan-pekerjaannya dahsyat dan luar biasa, maka kita harus komitmen untuk memuji Tuhan setiap hari, bahkan untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Saudara, saya melihat ada komitmen yang luar biasa dari Daud, saudara. Lihat ayat 1, saudara. Aku hendak mengagungkan Engkau. Ayat yang kedua, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Lihat ayat 21, saudara. Ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saya yakin Bapak Ibu berdoa setiap hari. Amin. Amin. Paling tidak sehari 3 kali. Sarapan,
makan siang, makan malam. Atau kalau perlu tambah 2 kali, mau tidur, bangun tidur. 5 kali berdoa setiap hari. Anggap saja itu yang biasa kita lakukan. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu memuji Tuhan setiap hari? Apakah setiap hari Bapak Ibu mengagungkan namanya? Menjadi gairah untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar? Saudara, saya sangat terkagum-kagum. Daud mengatakan, aku hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Rupanya seterusnya itu tidak cukup, saudara ya. Butuh ditambah dengan selamanya. Yang namanya seterusnya itu ya selamanya. Ini namanya hiperbol, saudara. Untuk seterusnya dan selamanya aku memuji Tuhan. Bahkan ditegaskan dari generasi ke generasi, orang akan memegahkan Tuhan. Saudara, umat Allah sejak awal sampai sekarang, dari generasi ke generasi terus memuliakan Tuhan. Dari orang tua yang memuliakan Tuhan, diturunkan kepada anak-anaknya untuk memuliakan Tuhan. Diturunkan orang tua dari anaknya akan meneruskan kepada anak-anak dan terus menerus. Dari generasi ke generasi meneruskan sikap hidup memuliakan Tuhan. Minggu lalu yang saya katakan bahwa bersukacita itu pilihan, itu bukan soal emosi, itu bukan soal perasaan, saudara ya. Ya seperti lagunya Koes Plus itu, hati senang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang kok senang, siapa yang senang? Nggak punya uang, nggak ada yang senang. Perasaan nggak senang, nggak punya uang gelisah. Tapi orang bisa memutuskan untuk tetap bersukacita ketika dia tidak punya uang. Karena dia punya Tuhan yang Maha Besar. Amin. Saudara dapat uang yang bisa hangus, bisa hilang sukacita. Tapi dapat Tuhan, nggak dapat uang, nggak bisa bersukacita. Itu kan aneh, saudara. Banyak orang bersukacita karena berkat, bukan karena sang pemberi berkat. Saudara, memuji memuliakan Tuhan itu adalah untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Amin. Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Saya suka pujian lama itu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kalau saudara ingat kasih Tuhan, ingat kebaikannya, pekerjaan-pekerjaan yang besar, penciptaan, penebusan, penghukuman orang-orang fasik, saudara pasti memuji-muji Tuhan sekalipun gak punya uang. Haleluya. Makanya kita tidak bisa mengabdi dalam waktu yang sama kepada Allah maupun kepada Mammon. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Seringkali kita menomorduakan Tuhan karena uang. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia yang besar, satu-satunya yang besar, dia yang pekerjaannya besar, dia akan memuji-muji Tuhan setiap hari untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara, ini poin besar yang kedua. Kita harus memuji Tuhan karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Saudara, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pujian hari ini berbicara tentang anugerah, berbicara tentang kasih karunia. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya. Saudara, anugerah Tuhan telah mendorong Daud untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan hendaklah kita memiliki hal yang sama. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan seharusnya mendorong kita untuk memuji-muji Tuhan setiap hari, seterusnya, dan sampai selama-lamanya.
Saya baca ayat 8 dan yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Saudara, kita harus memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Kenapa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia itu pengasih dan penyayang. Dia itu panjang sabar, besar kasih setianya. Dia baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Saudara, kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan pasti memelihara kita umat-umat ketebusannya. Amin. Ini gambaran yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, tetapi Dia berbelas kasihan dan mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita bukan dengan melanggar keadilannya, tidak. Tetapi Dia memuaskan keadilannya dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati menebus dosa-dosa kita. Memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Maka disitulah di salib itulah bertemu antara keadilan dan kasih sayang Tuhan menjadi satu. Dan di salib itulah kita mendapatkan keselamatan jiwa kita. Itulah yang harus mendorong kita untuk memuji-muji, memuliakan Tuhan. Yang harus membuat kita fanatik pada Tuhan, saudara. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Amin. Hanya Dia, saudara, yang maha besar. Hanya Dia yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, saudara. Mengapa kita harus memuji-muji Tuhan? Karena kerajaannya yang mulia, saudara. Lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Maksudnya semua ciptaan, saudara dan saya, malaikat akan bersyukur kepada Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, ya, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Saudara, kerajaannya sangat mulia, kerajaannya sangat besar. Pemerintahannya untuk selama-lamanya. Saudara, kalau membaca di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19 dituliskan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga kita bisa membaca, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu, sekalipun dunia sekarang ini tidak semuanya menerima Yesus, tetapi tidak ada satupun kuasa dapat menggoncangkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ingat, dunia memang bukan rumah kita. Rumahku ada di dalam surga, rumah yang kudus dan mulia. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu senang punya rumah di surga? Siap berangkat sekarang? Belum. Saudara, kalau soal berangkat itu jadwalnya Tuhan. Amin. Jadwalnya Tuhan. Tapi kapanpun Tuhan memanggil kita, kita siap, saudara. Ada kerajaan Tuhan, ada pemerintahan Tuhan. Saudara, sekarang memang Tuhan masih mengizinkan roh-roh jahat untuk menggoda kita, untuk menjadi alat untuk melatih kita, untuk mendisiplin kita, ya,
untuk mendewasakan kita, tetapi ada waktunya kerajaan Allah akan datang. Makanya doa Bapa kami yang di surga, ya, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Kita suka menyanyikan itu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Saudara, karena kerajaannya kita harus memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Kemudian saudara yang keempat, Tuhan harus dipuji-puji karena apa? Karena kebaikannya terhadap semua orang yang berseru-seru kepadanya. Kepada setiap orang yang meminta pertolongannya. Bapak Ibu, hanya Dialah pertolongan kita. Amin. Kata pemazmur, tatkala aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, dari manakah datangnya pertolongan? Maka pertolongan hanya datang dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan baik terhadap semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 14, perhatikan saudara. Ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Amin. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Luar biasa. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Ini yang seharusnya mendorong kita untuk bertindak seperti Daud, memuji, memuliakan Tuhan setiap hari, seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan akan memberi, akan mengenyangkan kita, memberi makan kita. Tuhan itu akan melakukan keadilannya kepada kita. Saudara, tidak ada hal terbaik yang dapat kita terima selain Tuhan membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tadi sempat saya singgung, kalau burung gagak diberi makan, apalagi kita umat ketebusannya. Kalau burung pipit yang dijual 1 ekor, 2 ekor seduit diberi makan oleh Tuhan, maka Dia pasti akan memelihara kita. Dan tidak hanya itu saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang berseru dalam kesetiaan. Saudara setia dalam berdoa kepada Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang berseru kepadanya. Lihat, Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kehendak orang yang takut akan Tuhan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak akan neko-neko. Dia nggak akan mungkin berdoa, Tuhan, tolong anugerahkan 1 suami lagi. Nggak mungkin. Karena orang takut akan Tuhan tahu bahwa laki-laki diciptakan seorang dan perempuan diciptakan seorang, untuk laki-laki, untuk perempuan. Pernikahan Kristen itu monogami. Dia tidak akan minta, Tuhan, kasih aku berkat supaya aku bisa hidup berfoya-foya, mencari kesenangan dunia ini. Tidak. Orang yang takut akan Tuhan, permintaannya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Berkati aku Tuhan supaya aku jadi berkat. Sembuhkan aku Tuhan supaya aku lebih lagi melayani Engkau. Beri kekuatan supaya aku dapat membesarkan namamu dimanapun aku berada. Amin. Itu kehendak orang takut akan Tuhan akan diberikan oleh Tuhan. Luar biasa, bahkan Dia menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
Mari kita menyembah, memuji Tuhan, sebab sungguh Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Amin. Dan sebagai penutup saya mau tegaskan lagi ayat 21, saudara. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mari, karena Tuhan itu besar, Tuhan itu terpuji, kebesarannya tak terduga. Mari, karena Tuhan itu kasih karunia-Nya besar, kerajaannya mulia, karena kebaikannya terhadap semua orang yang berseru kepadanya, semua orang yang berteriak minta tolong dengan setia kepadanya. Mari kita memuji Tuhan setiap hari, seterusnya dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita